A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, khususnya anak cucu bangsa dimanapun berada. Rabbana hablana minas solihin. Dan kita termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini tanggal 26 April. Iya, ya saya pegang tanggalan ini. Masalah ya, kan nggak gitu kelihatan ya. April 26 April 2021. Ya. Saya pause dulu. Oke. Jadi ya sekarang bulan April tanggal 26 April. Alhamdulillah. Terima kasih Rumah Amal Salman. Tanggalannya ya, kalendernya. Baik, saya ingin mensyukuri nikmat Allah dan hari ini sehat walafiat. Jadi sekedar updating posisi report kondisi saat ini. Alhamdulillah bersyukur beberapa hari ini saya ya pertama sih mendengarkan dengan baik YouTube yang kemarin di-share oleh yang dibuat ketika memperingati 90 tahun almarhum Bang Imaduddin. Bang Imad Abdurrahim ya, Imaduddin Abdurrahim. Dan kemudian saya buka-buka lagi buku-bukunya, buku ilmu tauhid Bang Imaduddin ya. Kemudian ya Islam nilai terpadu Bang Imaduddin. Baca-baca lagi, alhamdulillah. Tapi pada saat yang sama kemudian saya juga membaca buku tasawuf Buya Hamka. Masya Allah ya. Dan sama dengan itu tentu tafsir Buya Hamka yang ini sejak mahasiswa tafsir Al-Azhar, Buya Hamka yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau semua, Bang Imad, Pak Buya Hamka, itu diluaskan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya. Amin. Ya Allah, ya Amin. Dan kemudian juga praktek yang dilakukan oleh sekarang sudah profesor, ini Profesor Muhammad Soleh ya, terapi salat tahajud. Dan kita melakukan salat tahajud dengan baik. Alhamdulillah, insya Allah, Rabbana hablana minas solihin. Nah, anak cucu bangsa dimanapun berada, teman-teman semuanya. Dari situ proses berlanjut, tugas-tugas dilakukan, amanah-amanah yang masih dipegang dilakukan, ya ngajar, bimbingan, dan menemani adik-adik asrama Salman yang tidak mudah, gitu. Dan kemudian ingat gimana sebagai dosen ITB dan pembina Masjid Salman juga ini, pembina asrama, bukan pembina ya, pengurusnya ya, pengurusnya mah para senior, para cerdik pandai ya, Mas Hermawan dan kawan-kawan saya, pembina asrama, jadi pembina adik-adik mahasiswa. Gitu. Nah, dan masih juga bertugas di ITB ya. Rabbana hablana minas solihin. Jadi ingat, ya, balik ingat. Dan ada buku juga Seven Habit. Ya. Seven Habit. Be proactive. Start with the end in your mind. Put first thing first. Nah, gitu. Jadi sekarang ini harus aktif, proaktif, dan menyampaikan pesan-pesan ini kepada anak cucu. Dan start with the end in your mind. Jadi mind kita senantiasa ridho Allah, ya, yang muslim, ridho Allah, ya. Rabbana hablana minas solihin. Luar biasa, nikmat jadinya. Ya, pagi siang ini bisa merekam kembali setelah sekian lama kosong tidak merekam pesan. Jadi Seven Habit ini kemudian think, win-win, synergize, ya.
Dan terus menerus ya, terus mengasah diri ya. Ya. Understand first and then to be understood, dan kemudian sharpen the saw ya, gitu. Jadi senantiasa kebiasaan itu ketika melatih di TPB, di pendidikan karakter di TPB, dan kemudian ada kuliah 3 SKS pendidikan karakter di asrama Rabbana Ablana Salihin. Allahu Akbar ya. Jadi ingat semangat itu jadi semangat lagi deh, gitu kan. Oke. Nah, setelah buku ini saya ingin kira-kira apa kesibukan apa yang bisa ya dilakukan bersamaan dengan menyiapkan masa pensiun. Nah, gitu kan. Ini kakek ini udah punya cucu 6 ya. Terima kasih anak cucu semuanya, anak cucu bangsa yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan di Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, setelah ini saya mencari makna lebih dalam dari pemahaman kehidupan ini, dan dengar ada kursus pemahaman Al-Quran lebih baik, maka diikuti. Tujuan utamanya memang kemudian untuk memahami bacaan sholat. Ini sederhana, ini tentu waktu SD sudah membaca kayak gini ya. Bagaimana memahami bacaan sholat lebih baik lagi. Tetapi yang sekarang ini ingin lebih dalam lagi dengan iqrob bacaan sholat. Masya Allah. Ya. Jadi ini saya dapat pertama tadi di YouTube, itu ada Yayasan Bisa di YouTube, dan kemudian dicari-cari bukunya dari teman-teman, itu dapat ini iqrob bacaan sholat. Ya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi misalnya tadi Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar dan seterusnya. Itu baru mulai. Saya menemukan ini dari sebuah langkah awal ya. Jadi ingin kesibukannya diisi dengan pemaknaan kehidupan lebih baik lagi, dan karena sebagai muslim sholat, dan sholat itu harus semakin khusyuk dengan memahami makna-makna bacaan sholat, dan itu kemudian mencoba memahami dari iqrob bacaan sholat ya. Nah dari sini kemudian buku-buku yang lain ini juga dari Yayasan Bisa juga. Saya nggak tahu Yayasan Bisa itu siapa yang membuat, tapi terima kasih lah kepada Yayasan Bisa telah membuat ini. Dan ada ilmu sorob bagi pemula, betul-betul dasar ya. Nggak usah malu karena memang beginilah perjalanan hidup, setiap orang berbeda-beda, disyukuri, syukur sabar. Jadi ingat deh, ini yang dihafalkan beberapa waktu yang lalu, baru beberapa waktu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anal fulka tajri fil bahri binimatillah liyurakum min ayatih. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Tidakkah engkau perhatikan alam taro anal fulka, bahwa sungguhnya kapal di laut yang beraya, anal fulka tajri fil bahri, di lautan, binimatillah dengan nikmat Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Jadi sabar syukur nantilah meningkatkan untuk syukur dengan memahami ilmu sorob bagi pemula. Nggak usah malu, sabar terus meningkatkan diri. Nah kemudian dari sini ada kursusnya, ya. Ada kursusnya dari macam-macam nih, wah masya Allah itu. Saya sekali lagi terima kasih pada Yayasan Bisa, dan kemudian saya nggak tahu lagi Yayasan Bisa itu di mana tempatnya. Ini kayaknya pernah ada dengar di Jawa Tengah lah, di mana ya, di Ungaran gitu, nggak usah kita baca bukunya ini gitu. Ngambil kursus 1, yang sudah selesai 1 kursus tasrif dasar. Tasrif dasar. Mumtaz hasilnya. Baru sekarang baru meningkat ke arah nahwu irob. Ini baru daftar dan akan mulai nanti setelah Lebaran bulan Mei nanti. Ya, Rabbana Ablana Nasirin. Jadi masih banyak sekali yang memang ternyata harus dipelajari, tetapi tetap syukur. Ya sudah, Allah mengujinya begitu, syukur saja gitu. Di atas langit ada 7 langit, dan mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kami dan kita semuanya masuk ke Jannatul Naim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Nah, dari situ ada teman. Ini kalau ini teman yang ini perlu saya sebutkan gitu kan. Itu kalau tadi 90 tahun almarhum Bang Imad itu di YouTube itu ada disampaikan Pak Suparno ini dulu pembimbing di asrama dan kemudian di Saman sekarang ini juga. Dan kemudian Mas Hermawan, Masya Allah, Profesor Hermawan, Atur Nuhun Mas, dan Mas Nasir Budiman itu 90 tahun Bang Imad. Dan nah ini ada teman di Salman juga, ini Ustadz Umam. Ustadz Umam itu ngajarin Durusul Pelawah gitu. Nah, ini baru dibuka baru akan mulai tapi belum, ini terpaksa minta izin tidak ikut aktif penuh tuh karena berat. Maksudnya walaupun memang tetap ingin begitu ada waktu kesempatan langsung buka lagi. Atur nuhun Mas Umam. Baik. Nah yang terakhir hari ini saya beres-beres buku. Rasanya pengen belajar tadi nahwu sorof, kemudian juga durusul balaghah tadi untuk mempelajari Al-Quran, tapi mulai dari bahasa Arab dulu gitu. Nah saya rasanya dulu pernah punya buku, tak cari-cari, ketemu bukunya ini. Belajar mudah bahasa Al-Quran. Gitu. Saya ingat ini teman saya Wiryono dari Begajah Sukoharjo sana yang jadi dokter di Amerika, ketemu Mas Hermawan di Amerika dan dimotivasi untuk terus mengembangkan belajar Al-Quran. Ya, Mas Hermawan, alhamdulillah, Mas. Kemudian Mas Hermawan sekarang jadi dosen di Bengkulu. Ini buka buku ini. Nah, dari inilah saya ingin merekam lagi bahwa saya bersyukur Allah telah menunjukkan hari-hari ini demikian indah, dan Mas Wiryono pernah ke ITB tapi nggak sempat ketemu, pernah ke Salman tapi nggak sempat ketemu. Saya pernah ke Bengkulu juga tapi nggak sempat ketemu. Mas Wiryono, alhamdulillah gitu. Nah ini saya buka di sini, ini langsung Al-Quran, maksudnya i'rabnya nahwu sorobnya dengan menggunakan Al-Qurannya itu. Masya Allah, kita bersyukur punya teman Mas Wiryono dulu udah Begajah sana, dan sekarang tentu sudah sesepuh karena beliau tahun 60 lahir, saya tahun 59, beda setahun, kakaknya Mas Agus ya gitu. Nah ini saya buka ini, kemudian saya langsung saja nih biar prakteknya langsung ada, biar nggak terlalu panjang. Itu di bagian kedua dari buku ini. Bagian kedua judulnya Daftar kata-kata yang muncul 10 kali atau lebih dalam Al-Quran dan contoh ayatnya. Jadi Mas Wiryono ini di Amerika membaca bukunya An Easy Way to Understanding of the Quran, Dr. Hasanuddin Ahmed, tahun 87, itu menyampaikan bahwa ada kata-kata ya yang lebih dari 10 kali tertulis dalam Al-Quran, dan kalau memahami kata-kata 10 kali tertulis dalam Al-Quran itu, maka kita akan memahami 50% dari mana Al-Quran. Gitu. Jadi mulainya dari sana. Ini bagus sekali, senang sekali saya ininya. Ini saya udah punya lama dari Mas Wiryono, saya ketemu tahun berapa ke Bandung ya. Saya kira tahun 2000 sekian gitu. 2000 sekian ya, dari awal-awal tahun 2000. Nah, saya buka langsung di bagian keduanya. Ya, di bagian kedua itu di halaman 79. Halaman 79. Nah, saya buka halaman 79. Daftar kata-kata yang muncul 10 kali atau lebih dalam Al-Quran dan contoh ayatnya. Nah, saya buka pertama, saya cari, tadi saya ditemenin Bu Yani, itu di yang katanya mulai dari alif A gitu, itu abada. Abada ini muncul 28 kali, 28 kali muncul dalam Al-Quran. Artinya kekal selama-lamanya. Menarik sekali, saya ingin merekam itu, dan nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan ke Mas Ustadz Wiryono, ya, Dr. Wiryono. Itu di sini abada tadi di surat Al-Bayyinah,
surat 98 ayat 8. Ya. Nah, saya ingin membaca secara ternyata memang hanya 8 ayat saja. Saya ingin baca ayat itu dan kemudian ya tadi di abada itu 8 kali dan yang disampaikan oleh Mas Variono ini yang di surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 8. Ya itu. Kita buka di Al-Qur'an di handphone ya. Anak cucu bangsa mudah sekali. Allah memudahkan teknologi ini telah dibuat oleh seluruh anak manusia dan memudahkan bagi orang Islam juga untuk memahami, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Saya akan baca, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, tapi biar tersimpan dalam rekaman ini setidaknya bacaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, nah di buku Mas Wiryono ini di bab bagian kedua itu kata-kata yang masuk termasuk dalam jumlahnya tersebutkan lebih dari 10 kali. Salah satu nomor 1 yang diwan alif abada. Itu disebutkan 28 kali kata Mas Wiryono ini dalam Al-Quran dan artinya kekal selama-lamanya. Lalu artinya saya bacakan yang terakhir saja ya biar nggak terlalu panjang di ayat 8 surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 8 jazaa'uhum jazaa'uhum balasan mereka hum zomir hum gitu. Anta antuma antum anti antuna anti antuma antunna huwa huma hum mereka ya hiya huma hunna ya hiya huma hunna ana nahnu gitu. Nah ini hum ini adalah huwa huma hum ya mereka
Jazauhum, balasan untuk mereka inda rabbihim, di sisi rabbihim, ya, di sisi Tuhan mereka, ya. Jannatu, surga adnin, surga Aden. Tajri, yang mengalir min tahtihal anharu, min dari tahtihal anharu, di bawah sungai, mengalir di bawah sungai, ya. Jannatu adnin tajri, mengalir di air, ya, di bawahnya, ya, sungai gitu. Air mengalir di bawahnya sungai itu. Khalidina, mereka fiha, di dalamnya. Ya. Abada, ini yang tadi disebutkan maksudnya di kata abada, selamanya. Radhiyallahu anhum, ya. Radhiya, suka, ridho, puas. Radhiyallahu, Allah anhum, terhadap mereka tadi, mereka tadi. Waradu'an, dan rodu, dan mereka juga puas anhu, kepada Allah. Radhiyallahu anhu, dan hambanya tadi juga puas, ridho kepada Allah. Jadi Allah ridho kepada kita, dan kita juga ridho kepada Allah. Masya Allah. Khosiyah robbah, bagi orang-orang yang demikian. Dzalika liman khosiyah robbah, demikian itu bagi orang-orang yang khosiyah robbah, yang takut kepada Tuhannya. Jadi kurang lebih kalau dari terjemahan di Departemen Agama yang ada dalam handphone ini, artinya seluruhnya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Masya Allah, ini sebetulnya di awal dan akhir dari kehidupan, awal dari akhir itu sebuah proses, kita memang harus meyakini bahwa kita iman, takwa kepada Allah, yakin bahwa segala satu itu yang menciptakan, yang memelihara, dan kita kembalinya juga kepada Allah, dan kemudian kita bersyukur dan sabar tadi, syukur, sabar, ridho atas apa yang diberikan Allah, dan kita yakin Allah ridho apa yang sedang kita lakukan. Jadi rangkumannya jadi kurang lebih kita perlu senantiasa bersyukur, sabar, ya, terhadap apapun situasi yang diizinkan, insya Allah diridhoi terjadinya oleh Allah SWT, dan kita ridho atas apa yang diberikan Allah, dan kita melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Ya. Masya Allah, Rabbana hablana minas solihin. Allahu Akbar, ya. Dzalika liman khasyia rabbah, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan takut pada Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya kira biar tidak terlalu panjang, rekaman ini sebagai catatan hari ini, tanggal 26 April 2021, syukur sabar atas nikmat yang diberikan Allah SWT untuk seluruh anak cucu dimanapun berada, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Belanda, yang di Jember, di seluruh bumi ini, anak cucu bangsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mampu meningkatkan iman takwa kepada Allah SWT, meningkatkan amal soleh, ilmu, iman, amal, insya Allah terus meningkatkan diri, dan kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang beruntung, karena kita syukur, sabar, dan beriman, bertakwa, amal soleh pada Allah SWT. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Wiono, 26 April 2021 dari Bandung. Terima kasih.